warahmatullahi wabarakatuh. Halo perwira Pertamina, selamat pagi, siang, sore, salam semua pokoknya. Karena kalian bisa nonton video ini dimanapun kalian berada. Dan kapanpun tentunya. Ya selalu itu. Mau ditonton ribuan kali juga boleh ya? Boleh, karena kan sekarang media digital udah menjamur kemana-mana. Iya, keren banget. Memang begitulah Om, acara kita ini tayang di kanal YouTube langsung, jadi bisa ditonton pagi, siang, sore, mau ditonton ribuan kali juga boleh gitu ya Om ya? Betul, tapi kok om dari tadi. Lah, mau nih, ini episode pertama banget ya. Iya. Saya harus panggilnya apa? Soalnya Casey-nya tuh udah bener-bener Iya, panggil aja Mas gitu loh. Mas? Iya, Mas aja. Ya walaupun mukaku om-om, tapi panggil aku aja Paman. Boleh. Itu mah sama aja. Oke, baik Paman Roy. Angin mutu sekalian nggak apa-apa. Oke, baik Mas Roy. Jadi episode pertama ini kita punya satu tema yang sangat keren, yaitu adalah tema kita tentang jiwa culture dan juga entrepreneur. Waduh, orangnya mesti keren. Udah ada kebayang belum? Uangnya kira-kira? juga banyak masih. Uangnya banyak. Keren itu berhubungannya sama uang banyak. Iya, soalnya. iya betul. Iya, bintang tamu kita pada hari ini itu adalah seorang perwira Pertamina RU4 yang telah berhasil mendapatkan penghargaan Best Culture. Wah, dan juga dia itu seorang pengusaha sukses. Keren banget. Berarti sesuai tagline kita, Apa dong? tatap muka. Belum diundang, belum keren. Baik, kita panggilkan saja Mas Aam Setiawan dari fungsi Protika. Pagi Mas. Ya, Mas. Apa kabar nih Mas nih? Sehat Ma, Eba. Sehat Ma, Eba. Iya. Gimana Mas Aam? Tadi naik apa Mas ke sini? Oh, biasa Naik ojek. kalau saya punyanya odong-odong Mas. Tentang low profile. Masa seorang perwira Pertamina, pengusaha. Menginspirasi loh gitu. Mainnya odong-odong. Nah, jadi kita ini memang sengaja di episode pertama ini kita memanggilkan satu sosok yang sangat menginspirasi dan aduh nggak kalah keren nih Mas Roy nih. Ya kan mirip artis Mbak. Artis siapa? Sebentar ya. Aku kasih lihat dulu nih sebentar. Kacamatanya ini Siapa ya? Lincoln kali ya? Ya. Bukan. Artis Indonesia. Siapa? Primus Justisia. Berarti istrinya Jihan Fahira Betul, dong. Jihan Fahira istrinya. Kabar Mbak Jihan sehat Mas di rumah? Alhamdulillah sehat sekali. Iya, jadi kita tuh memang lagi terkagum-kagum banget ya sama sosok Mas Am. Iya, kan Dari- karena keren. Iya, dari profil-profil yang saya dapat nih. Ya, kok nggak bisa lihat yang keren-keren sih Mbak Tika ini? Loh yang wajar kan aku cewek, ih cerewet aja. Pemirsa, biarpun aku cewek, sesungguhnya aku ada banyak bicara. Itu sama aja. Langsung aja kita kasih beberapa pertanyaan Iya. ya Mas ya dalam segmen Ngobrol asik. siap ya pertanyaannya ya. Udah hafal belum? Udah. Kalau belum hafal tuh ada contekan. Mas Am sebelum ngarang jawaban boleh nyontek pertanyaan. Ya Mas, ini kan kemarin aku cuma dengar sih Mas Ami dapat penghargaan Best Culture di AEA Pusat. Ini gimana ceritanya Mas? Nah, penghargaannya apa ini? Oke, untuk yang Kultur Award ini kan khusus ya. Iya. Memang saya awalnya belum pernah berkecimpung di Kultur Award-nya PT KPI. Iya. Waktu itu saya tidak mendaftar sebenarnya. Cuma ditunjuk langsung sama pimpinan, kemudian didaftarkanlah ke kantor pusat. Dan saya tidak tahu mana waktu itu, H-1, saya baru dikabarin untuk mengirimkan achievement saya ke kantor pusat. Nah, waktu itu dikasih waktu cuma sampai jam 9 pagi. Jadi mau nggak mau saya harus begadang membuat achievement saya selama periode 1 tahun, dan di situ sudah ada ketentuannya, syarat dan ketentuannya seperti apa. Saya mengikuti itu, tepatlah jam 9 pagi saya email ke kantor pusat. Nah, setelah selang 1 minggu saya dikabarin masuk ke
20 besar. Dan di situ Langsung langsung lumayan singkat masuk prosesnya 20 ya. besar, dikabarin lewat via email secara resmi oleh panitia di kantor pusat. Setelah 20 besar, di dalam 20 besar itu seluruh Indonesia ada syarat untuk ke tahap selanjutnya. Oke. Tahap selanjutnya membuat ada semacam karya ilmiah yang di sini kita sebut adalah isai. Nah, isai ini yang berisi tentang achievement saya tadi selama 1 tahun di periode Januari sampai dengan Oktober. Nah, setelah saya membuat isai, ada ketentuan minimal 6 lembar dan boleh mengisi foto. Saya justru malah bingung itu waktu itu. Fotonya foto apa? Foto pencapaian saya selama 1 tahun itu. Tapi saya pikir kalau 6 lembar, saya harus membuat apa, ide apa yang harus saya cantumkan ke dalam isai itu. Alurnya ini mundur berarti ya? Bukan dari sebuah program yang Mas Am sudah bikin, kemudian sudah dilaksanakan, diimplementasikan, baru diikutkan gitu. Tapi malah diikutkan dulu, baru membuat program gitu apa gimana? Ya, jadi Kultur Award ini sebenarnya continuous terus ya. Jadi ketika kita mengikuti ajang atau award itu pasti achievement apa yang kita dapat itu kita harus tampilkan. Nah, untuk mengetahui diri kita itu sampai mana sih dibandingkan dengan peserta yang lain kan waktu itu udah 20 besar, kita harus mempunyai poin-poin tertentu yang harus kita sampaikan ke panitianya ya. Dan proses ini tuh yang terbilang singkat itu tadi kata Mas Am. Iya, terbilang singkat. Saya baru pertama ini mengikuti Kultur Award pun durasinya sangat singkat sekali dan waktunya memang terbatas. Ini. Kalau itu jumlah pesertanya berapa, Mas? Kalau jumlah peserta saya tidak tahu karena seluruh Indonesia setiap unit pasti mengirimkan calonnya. Ini yang mungkin bahkan kalau waktu itu Sony sama Jakarta ratusan orang, cuma saya angka pastinya tidak tahu. Itu sih. Gimana sih Mas perasaannya nih setelah secara tiba-tiba ya kalau saya bilang ya, saya simpulkan karena memang itu kan di luar dugaan Mas Am sendiri sebenarnya. Iya, di luar dugaan saya sendiri sebenarnya karena saya tidak mendaftar waktu itu. Nah, tahu-tahu kok menang gitu, gimana perasaannya? Jadi setelah perasaan saya sih terharu sekali waktu itu. Terharu sekali. Bahkan saya tapi ya Mas, istri ikut terharu atau ikut karena apa waktu itu memang dua malam saya ditemenin istri ya paling tidak menyiapkan konsumsinya lah ya. Akhirnya lolos ke 6 besar. Lolos 6 besar seluruh Pertamina, seluruh PT KPI Indonesia. Kemudian setelah 6 besar ini ada tes lagi. Masih ada tesnya lagi? Masih banyak banget tesnya. Ternyata perjalanannya panjang kok. Itu ada serang waktu 1 hari. Saya Jumat sore, Kamis sore, Jumat dikabari pagi jam 8 harus interview. Interviewnya saya kira sama bapak-bapak beliau yang dari HC waktu itu di kantor pusat, ternyata bukan. Sama siapa? Dari VP semua. Dari VP semua, tiga. Kalau aku udah gini. Mas, ini ngomong-ngomong, isinya tadi, dalam isinya itu isinya apa aja? Maksudnya yang Mas Am melakukan dalam 1 tahun tadi? Ya, yang dilaporkan. Contohnya yang dilaporkan. Yang pasti ini ya budaya akhlak yang pasti. Budaya akhlak, dan budaya akhlak ini adalah harus sebagai jiwa kita, kultur kita selama di Pertamina. Atau kalau kita bilang kultur ya, sebelumnya kita sudah punya juga tata nilai 6C. Yang membedakan tata nilai 6C ini dengan kultur akhlak ini apa? Yaitu ada satu yang membedakan, yaitu kolaborasi. Nih, ya, kolaboratif. Ini yang di tata nilai 6C belum ada. Yang harus kita kembangkan terus, harus kita ikut terus. Contoh acara tatap muka ini termasuk kolaboratif sekali ya. Aku jadi penasaran nih, programnya apa sih Mas? Maksudnya yang membuat akhirnya juri dan juga panitia tuh akhirnya
memilih Betul, ya, penghargaan betul. Oh. Best Culture itu jatuh ke Mas Aam. Ya. Aku Ya, penasaran ini- programnya apa? Sebagai perwira kita butuh motivasi internal dari diri kita sendiri. Iya. Jadi kita punya AOC, punya OPI, punya yang programnya sangat banyak sekali dan ini sangat bagus semua. Tetapi kalau kita tidak punya motivasi internal dari diri kita tidak akan berjalan program itu. Oke. Makanya saya waktu itu salah satu yang saya genjot terus programnya adalah SAIP. CIP SAIP ini ya. program dari implementasi dari kolaboratif ya. Karena Sampai dari kolaboratif ya dari itu ya. kolaboratif karena memang di tatanan C ini kolaboratif kurang mengena. Akhirnya di akhlak ini kita teruskan. Nah, waktu itu di R4 pencapaian CIP-nya rendah. Sehingga saya koordinasi dengan GM gimana nih caranya perwira R4 ini menumbuhkan kemauan untuk menulis. Saya punya program adalah percepatan untuk kemauan menulis teman-teman perwira ini. Salah satunya saya langsung presentasi ke control room semua. Nah, waktu itu saya belum melakukan ke seluruh R4, tetapi saya sudah melakukan 60% dari control room yang ada di R4. Saya sudah menjelaskan terkait dengan risalah SAIP ini. Akhirnya di sini tumbuh kembang di tahun 2021 akhir R4 termasuk mendapatkan termasuk mempunyai pencapaian ya SAIP risalah yang terbanyak. Berapa menit Mbak? Ini tadi penjurian CIP bukan? CIP. Ini bukan penjurian CIP, Saya Mas. penjurian CIP ini tadi. Iya, jadi itu ternyata program dan terobosan yang diusung Mas Aam dalam dari culture. ngomongnya Mas Amca kan panjang, berarti mesti waktunya banyak yang kesita Pak untuk keluarga ya. Iya. Jadi gini, tadi kan satu hal menarik yang saya tangkap nih, bahwa di Pertamina sendiri sudah ada wadah AOC sebenarnya ya, Agent of Change, Yeah. juga ada OPI, pokoknya wadah-wadah bagi perwira yang ingin membawa perubahan gitu ya. Yeah. Tapi kalau dari cerita Mas Aam yang saya tangkap, semua itu belum cukup. Belum cukup bahwa kita memang harus motivasi sendiri dulu juga itu harus penting. Oh, penting. Nah, pada saat menerima penghargaan Best Culture itu, kan berarti Mas Aam anggota AOC apa bukan? Oh, bukan. Belum tahu sih Mas. Waktu culture Best Culture belum. Belum. Karena ditunjuk tadi ya Mas ya. Iya, Karena jadi ditunjuk Iya. dari section head, jadi melewati bukan AOC yang ditunjuk. Dari section head langsung ke Mas Aam ya disposisinya ya. Iya, jadi bukan AOC yang ditunjuk. Gitu. ya Iya. memang jadi waktu itu saya langsung ditunjuk dari manajer terkait ya, sehingga mewakili R4 ada beberapa perwira waktu itu yang barengan saya mungkin ada belasan lah seluruh R4. Nah, kemudian kalau yang terkait AOC memang saya dari awal belum berkecimpung langsung ke organisasi AOC, tapi jiwa saya adalah agent of change. Oh, Agent of gitu. change-nya leader change ya, sama. Jadi teman-teman harus mempunyai pemikiran bahwa AOC ini adalah sebagai katalis di perusahaan. Jadi untuk mempercepat program-program perbaikan di perusahaan itu sendiri harus mempunyai leader yang menginisiasi apa sih yang harus percepatan program-program target perusahaan itu harus tercapai gitu Mbak. Berarti mahal ya Mas AOC itu? Ya karena katalis sih, kalau istilahnya mahal. Boleh juga nih bercandanya nih, Mas Roy. AOC itu mahal, berarti katalis. Anak hilang ya. Ya, ngomong-ngomong Mas Am ini sekarang udah jadi anggota AOC atau belum? Sekarang sudah. Udah. Kami insan-insan Pertamina mengabdi untuk negara. Oh, makanya Jalur khusus apa jalur ini? Jalur kultur robot tadi. Oh, jalur kultur Jadi kultur robot itu
AOC PTKPI. Akhirnya jalurku berarti jalurku. Iya, soalnya kan memang programnya itu program yang keren, yang mana biasanya kan memang kita di Pertamina Euro 4 sendiri ada wadahnya gitu. Jadi ketika saya mikir, oh Mas Aam best culture, oh berarti ini satu tim dengan Mas Keno dan lain AOC lainnya gitu loh. Ternyata pada saat menerima penghargaan memang belum member AOC. Belum. Oh. Setelah mendapat penghargaan Kultur Award di PT KPI, saya akhirnya sebagai AOC. Gitu. Padahal banyak loh member-member AOC lain ya. Pada kemana aja berarti member? Banyak itu Bang. Member yang lain banyak bikin video kayaknya. Gue keselin sama Mas Aam. Oke, ternyata program keren itu kalau sudah diwadahin ke AOC kan biar implementasinya tidak hanya lingkup produksi 3 saja ya Mas ya. Iya, Bisa betul. menginspirasi satu perusahaan di RU4 atau mungkin level direktorat juga ya Mas ya. Iya. Luar biasa. Oke Mas, sekarang yang terakhir. Harapan untuk perwira Pertiwi Pertamina agar menginspirasi dan implementasi culture di RU4. Teman-teman perwira ini kan sebenarnya mumpuni semua ya. Bahkan saya memandang itu di unit Cilacap atau bahkan seluruh PT KPI ini teman-teman mempunyai sebenarnya jiwa untuk memperbaiki kultur di lingkungan kerja. Kultur ini sebenarnya bukan kultur tidak hanya kultur akhlak aja sebenarnya, kultur HSSC juga karena dimanapun kita bekerja harus ada budaya yang harus kita Banyak aspek yang bisa harus dibangun yang kita dari jalankan. budaya itu ya Mas Pasti ya. itu. Oke. Ya. Tiap-tiap nih biar Kira-kira bisa membentuk sebenarnya- sebuah culture yang bagus gitu. Yang paling utama yang pasti adalah disiplin. Nah ini yang Jadi- susah. Susah. Yang kedua adalah jangan malas menulis. Oh iya benar loh, rajin menulis. Cuma jawab. Karena menulis ini menurut saya adalah ketika kita di titik tertentu, artinya di titik kita tidak bisa ngapa-ngapain ya. Kita menulis mempunyai inspirasi itu, oh apa yang harus saya lakukan, itu bisa satu. Yang kedua adalah menulis tahun depan kita mau ngapain. Itu Jadi pasti. udah punya Sudah schedule punya dulu ya. Nah ini berarti kalau catatan yang dikasih dari Pertamina itu berarti buat Pakai berarti Iya. yang masalah. Jadi kalau kita Masalah buat hiasan meja doang. iya buat dia di dinding itu. Hadiah ini buat Mas Aam kejutan ini. Iya. Kejutan apa nih? Ini. Iya nanti. Aku dapat nggak? Ya enggak. Saya yang memberi. Kita yang mau Oh, beli. saya juga diberi. Oke, tunggu sebentar ya Mas ya. Nah, Wah, nih kota ada ajaib nih. kado spesial. Oh, iya. Terima kasih, Mbak. Coba sambil duduk dibuka dong Mas. Kita juga Oke. penasaran nih isinya apaan nih. Diangkat tutupnya. Ya iyalah, masa dibalik. Oh bukan. Woi. Bukan. Apa ini Mas? Apa ini Mas? Aku kayak kenal tasnya nih. Bisa apa Mas ini? Bisa dijelaskan Mas ini apa Mas? Ini adalah tas kresek, bener. Tas kresek kesayangan saya ini. Kalau bisa kesayangan ini Mas, bisa dijelaskan Mas. Ini banyak historinya sekali ini. Tas kresek ini yang ada Oke. tulisannya Kresaji. Iya, iya. Jadi mungkin banyak juga perwira Pertiwi Pertamina yang belum pada tahu bahwa di samping kesibukan Mas Aam untuk bekerja sehari-hari, dia juga mempunyai bisnis yang lumayan hits di Cilacap ya. Bisnisnya apa nih? Fashion loh. Ya cocok lah. Tadi kan primus institusi sama siapa ya. Masih fashionable Iya, ya. masih fashionable. Boleh diangkat Mas nama gerainya apa? Oke. Gerai Sachi ya. Kresaji. Oh, keren. Ini di Cilacap. Alamatnya dong, sekalian Alamatnya promosi. Jalan Tidar nomor 85 Cilacap, Tengah Cilacap. Oh. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, kalau saya perhatiin namanya nih Gerai Sachi, itu filosofi namanya apa sih? Soalnya kan kalau kata Lian nih tadi Iya. tim kreatif, Sachi itu berasal dari bahasa Jepang. Kok enggak ini Mas? Kok enggak gerai awan aja? Wanita nomor 1. Iya. Gerai wakit gitu. Iya.
Buat berikutnya bagus nih usaha berikutnya. Boleh ceritain filosofi namanya Iya. itu? Jadi kenapa Jepang ya? Awal mula adalah ketika saya masih di pendidikan, Jepang? enggak, Enggak. di pendidikan di dunia pendidikan masih sekolah ya. Waktu itu ada kartun anime yang dari Jepang ya. Kalau Oh. teman-teman tahu mungkin judulnya Slam Dunk. Nah, Wah, ini yang Iya, iya. Mana anime juga. ini adalah yang film kartun, walaupun saya nggak suka basket nih, tapi saya suka filmnya dan ilmu-ilmu basketnya juga ada di situ. Sehingga saya punya kepikiran nanti kalau saya punya anak ada kata Jepangnya gitu. Berarti Jadi Sachi ini. Nah, Sachi ini. Ini nama anaknya? Iya, dari Oh, nama anak nama Sachi. anaknya. Makanya arti Sachi dari kebahagiaan. Oh benar. Iya. Tepuk tangan dulu ya dulu. kayaknya dulu juga suka slam dunk. Kayaknya beda Dari era. Jepang, ini. ya. Saya anak 1, 2, 3, 4 ada kata Sachinya semua. Oh. Nah biasanya itu nama marga itu nama dari apa bapaknya atau ibunya. Tapi ini nama marganya dari Jepang. Jadi aku tahu kenapa gerenya dinamakan nama anaknya. Biar nggak dapet tuntutan royal. Anaknya nggak mungkin nonton. Oke, sedikit cerita nih Mas, historinya dari tahun berapa mulai merintis bisnis ini. Dan pertanyaan dari Mas Roy ini penasaran nih ya, kenapa fashion gitu ya? Iya. Kan banyak nih ada kuliner, Iya, iya, ada iya. macam-macam lah ya bisnis-bisnis zaman sekarang. Kenapa fashion? Iya. Dan ini dari kapan gitu merintisnya? Kenapa fashion ya? Kenapa fashion? Apa Saya- Mas mungkin merasa terlalu fashionable? Oh, bukan. Tapi Nah, ini- fashionnya fashion Jepang. Karena cukup, Iya. ada cukup style ya. Kalau Mas Roy fashion Fashion ala lagi aja. ada cukup lagi. Sweet orange ya. Mau Mas dijelaskan sedikit? Ya, kenapa muncul fashion ya? Jadi saya sejak di Cilacap ini tahun 2008, ya, 2008. Waktu Oke. itu memang yang jual atau yang berkecimpung di dunia bisnis fashion ini masih kurang waktu itu karena saya dari Solo, jadi waktu itu saya pembandingnya adalah di Solo. Jadi Pulang di Solo, Mas. Oh. Pulang di Solo. Oh, bisa juga, bisa juga. Oh ya, bermula. Iya bermula itu mungkin. Jadi memang kalau saya sebenarnya impian saya adalah punya minimarket, toko kelontong awalnya. Tapi kok kenapa saya jadi ke fashion ya karena memang waktu itu belanja di Cilacap untuk kebutuhan sandang. Susah ya? Iya masih itu terus seperti itu. Di tahun 2015 saya punya ide sama istri membuat toko atau sedikit pajangan baju atau celana atau tentang fashion di ruang tamu. Saya kan Di rumah maksudnya? Di rumah. Belum buka butik gitu? Belum tahun 2015. Oh, rumahnya itu. luas. Oh, rumahnya udah kayak butik. Iya, butik. 2016 saya punya pikiran buka kontrak buka toko baju Keluar dari fashion, rumah ya? keluar dari rumah. Oke. Di Jalan Rinjani waktu itu saya sewa per tahunnya ya lumayan lah ya. Lumayan di dong, Jalan Cilacap. Akhirnya Mahal sekali kayaknya. di toko itu 4,5 x 8 ukurannya. 4,5 x 8 kemudian di dalam toko itu saya isi seadanya dulu karena memang Barang-barangnya. saya sama istri pokoknya usaha kita harus jalan. Oke. Sehingga di bulan Mei saya tepat setelah ulang tahun istri saya membuka usaha ini Sachi ini. Wow. Itu dijalankan sendiri, Mas? Loh. Saya berdua sama istri Terus dan sekarang- sama satu karyawan. Ya. Sekarang karyawannya berapa? Sekarang ya lumayan lah. Ini Mas Sudah ngomong ini 9. kita ada video kiriman kemarin dari karyawannya. Bisa Oh. ditonton dulu, Mas. Ini video settingan kan nih? Atau bener-bener? Ya, kita tonton dulu. Iya. Kalau ada sogokan atau enggak ini. Yang jelas ini adalah video profil dari bisnis yang dijalani oleh Mas Ami ya, Iya. dari Gerai Sachi. Mas jangan deg-degan dong, ini Oh. tim kreatifnya memang unik. Iya. Jadi tanpa Mas Ami ketahui, tim kreatif sudah ngumpulin Iya. bahan-bahan video. Baik pemirsa, silakan disaksikan dulu video berikut.
Nova, pramuniaga dari Gerai Sachi. Menurut saya Mas Am itu tegas, disiplin, kreatif, dan juga perfeksionis. Terima kasih. Hai, saya Diana, saya pramuniaga di Gerai Sachi. Saya mau menceritakan keseruan di Gerai Sachi selama saya kerja di sini. Keseruan di sini itu sama anak-anak bekerja rasa main ya. Bisa tiktokan. Halo, assalamualaikum. Saya Widya. Saya pramuniaga dari Gerai Sachi. Kesan saya bekerja di sini nggak expect, ternyata kalau kerja di sini tuh enak. Banyak temennya, baik-baik, terus benar-benar kayak keluarga. Harapan kami ke depannya untuk Gerai Sachi, semoga Gerai Sachi maju dan sukses selalu. Semoga makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Semoga banyak buka cabang di seluruh Indonesia. Amin. Dan jangan lupa mampir ke Gerai Sachi, alamatnya ada di Jalan Tidar nomor 85 Cilacap. Jangan lupa borong ya. Untuk info lebih lanjut, ada di bawah sini. See you. Oke Mas Aam, itu tadi videonya kiriman dari pekerja-pekerjanya Mas Aam. Iya. Karyawan. Nyangka nggak Mas nih karyawannya bisa bertestimoni seperti itu? Oh, tidak menyangka saya. Soalnya tadi testimoninya baik-baik semua Mas. Aku curiga ini settingan deh. Tapi nggak disokok kan Mas? Bukan sokok, diancam. Awas kalau bulan besok nggak digaji. Mau lebaran mungkin nggak dikasih THR. Ternyata seperti itulah sosok Mas Aam di depan karyawan-karyawannya ya. Tentunya saya punya cerita yang mungkin buat rekan-rekan yang memulai usaha ini perlu waspada juga. Jadi tahun 2016 ketika saya buka usaha pertama di Jalan Didiani tersebut, ada cerita yang menurut saya bikin jatuh sekali waktu itu semangat saya untuk wirausaha ya. Oke. Saya buka bulan Mei, di bulan Agustus toko saya waktu itu kemalingan semua, hilang semua waktu itu. Yang di Rinjani itu? Iya betul, di Rinjani selang 3 bulan Barangnya hilang? hilang semua, hampir 100 juta mungkin kalau kita bicara nominal ya. Tetapi di kejadian tersebut saya punya sama istri itu masih punya semangat. Berarti itu pembobolan ya Mas? Iya memang ya? Dibobol pembobolan ya? semua ya. Dan itu berbarengan dengan toko yang lain waktu itu. Karena saya lapor ke Polsek, ada informasi juga Bukan toko hanya A Gerai juga, Sachi ya. juga ya. Nah, akhirnya ketika saya di toko itu, ketika udah hilang semua ini barang termasuk komputer, database saya waktu itu, saya di situ istri menangis waktu itu. Saya peluk istri kemudian saya berdoa bersama istri waktu itu. Cuma saya tidak ucapkan secara lisan sama istri agar istri mengeluarkan kesedihannya sekali. Setelah itu kita harus bangkit. Waktu itu saya peluk istri, saya bilang berdoa, ya Allah, saya berikan saya kesempatan lagi dan kesehatan untuk memulai usaha ini. Saya kuras tabungan untuk memulai modal tetap lagi dari awal. Termasuk hanger-hanger kan hilang semua. Cuma meja aja yang nggak hilang kan. Karena susah bawa. Wah, berat. Waktu itu, ya waktu itu saya langsung buka toko lagi waktu itu. Dan komentar customer saya yang pertama apa? Mas, kemarin barangnya masih banyak. Sekarang kok deh? Iya Bu, alhamdulillah, doain ya Bu usaha saya lancar. Dari setiap customer masuk pasti komentarnya tidak jauh dari itu. Akhirnya di tahun 2019 saya nambah karyawan 1 jadi 2. Nambah karyawan 1, kebenturlah pandemi 2020 kan. Iya, pandemi emang. Ketemu dua pandemi itu. Pandemi gimana Mas? Tadi kan cobaan awal kan karena kemalingan. Cobaan kedua pandemi. Waktu itu di Maret 2020 kan mulai pandemi. Kita toko ini memang omsetnya menurun terus sampai titik tertentu. Saya sama istri pun berdiskusi gimana caranya kita tetap mengembangkan usaha kita
pokoknya usaha kita ini jangan sampai mati. Kalau saya berhenti, saya kan pembuat terus nih misalnya. Kalau saya berhenti, ketika saya akan memulai lagi, saya akan butuh modal tetap yang sangat banyak lagi. Dari nol lagi. Iya, Ya, dari nol modalnya lagi. juga banyak. Sehingga saya waktu itu, saya justru punya inovasi sama istri itu, kalau kita hanya gini-gini terus, jangan sampai kalah dengan pandemi. Ayo kita harus mempunyai inovasi yang berbeda dengan yang lain. Apa? Kita bangun tanah kita yang ada di Jalan Tidar itu, kita bangun, kita buka toko yang lebih besar. Ketika saya buka toko besar, saya harus menambah karyawan pasti. Nah, dan saya mempunyai planning target-target. Ketika saya sudah membuka usaha yang lumayan 2 kali lipat misalkan, saya sudah punya step-stepnya. Yang ini sudah saya jalankan sampai sekarang. Karyawan saya sudah 9 orang, itu dibagi security, sama admin sama pramuniaga. Belajar dari pengalaman, jadi harus ada security-nya ya. Iya, memang. CCTV-nya ada dipasang juga. Udah, itu hilang semua waktu kejadian itu. CCTV aja hilang. Ya, DVR-nya hilang pokoknya, nggak bisa kita rekod. Omsetnya berapa itu Mas? Penasaran banget nih aku. Kalau kita bicara omset saat ini, Kasar aja deh, atau detail juga boleh. Biar yang pada nonton tuh pengen bisnis loh abis ini. Jadi, omsetnya berapa kira-kira? kalau omset saya belum sampai miliaran ya. Oke. Tapi ya kepala 3 lah. 3 apa nih? 3M? Bukan, ya di atas 100 lah ya. Kepengen nggak? Nah ini Mas, kan banyak yang maksudnya perwira-perwira muda itu mau buka usaha mungkin ya. Dan memang banyak loh Iya. sebenarnya perwira-perwira Pertamina itu yang memang punya usaha juga Iya. ya. Itu jadi inceran tatap muka tuh besok. Iya betul. Ini Oke. apa tipsnya untuk memulai usaha kayak Mas Aam mungkin? Tipnya Berbagi tips yang bisnis. pertama nih, yang pertama tipnya ketika kita jadi karyawan atau pekerja di suatu perusahaan, yang pertama adalah gaji jangan digabung sama dengan usaha kita. Itu harus terpisah ya? Harus terpisah. Dompetnya terpisah Ya, pokoknya. tujuannya Oke. apa? Untuk mengetahui keuntungan usaha kita. Usaha kita ini untung atau rugi. Nah, itu yang pertama. Ketika kita tidak jadi karyawan kan kita nggak mempunyai pemasukan ya, bulanan ya. yang aktif maupun pasif ya. Sehingga ya tetap teman-teman yang pasti adalah kita harus butuh kerjasama untuk memulai usaha. Jadi kerjasama ini kalau kita tidak punya modal, kita bisa partneran sama temen dulu. Oh. Ya, Kalau saya Mas apalagi- modal jadi mending partneran atau mending ke Kopama Mas? Kopama Mas. Jadi kan ada memang masalah modal. Lebih baik partneran atau ke Kopama? Tadi dapat kanunya, dapat gini. Nanti nggak disebutin nggak dapat gini. Ya, yang pasti kita bukan rahasia umum lagi ya. Kalau kita memulai usaha, sangat jarang lah kita pure 100% dari modal kita, dari tabungan kita. Mungkin ada yang harga 50-50, bisa kerjasama dengan teman yang lain atau juga kerjasama dengan sebuah koperasi atau apa gitu ya. Yang penting manajemen Ya, tata yang uangnya penting itu ya. ke depan itu ya harus Ya, benar itu, gitu ya. iya. Jadi bisa balik modal juga, Ya, pinjaman pun kalau- bisa ketutup gitu. Kalau itu memang harus pinter-pinter tentang keuangan ya. Nah, itu tugasnya istri lah kalau itu. Oh, jadi sebenarnya nih perwira-perwira Pertamina kalau mau memulai bisnis selain modal punya istri dulu. Keren banget ya ternyata histori-histori Oh, iya, dari dia jelas tuh dong. perjalanan hidupnya ya. Terima kasih ya Mas Aam ya. Pemirsa, Ntar dulu Mas pemirsa-pemirsamu. apa Mbak? Kita harus ambil kutipan dari tadi tuh loh yang udah disampaikan Mas Aam nih, bahwa kita ada tata nilai akhlak BUMN, ada amanah, kompeten, Kompeten, harmonis, loyal,
adaptif, kolaboratif, yang mana memang sudah didesain sedemikian rupa supaya dapat kita terapkan dalam hidup sehari-hari, baik di pekerjaan maupun ternyata di rumah juga ya, di luar pekerjaan itu sangat bagus kalau kita bisa menerapkan tata nilai tersebut ya Mas ya. Udah lanjut. Oke, pemirsa, kita masuk sesi selanjutnya yaitu sesi dak dikduk der deg-degan. Pemirsa, kita masuk sesi terakhir, sesi dak dikduk der deg-degan. Oke, baik, kita panggil mantan pacar Mas Aam, Jihan Fahira. Wah, ada Jihan Fahira datang. Halo, Mbak, selamat datang. Silakan duduk sini. Ini tadi Primus, ini Jihan. Iya, Jihan. Nanti kita foto bareng ya. Oke, selamat datang Mbak Ria. Mbak Ria tuh Mbak Jihan nih saya panggilnya. Mbak Ria aja. Oke, Mbak Ria Mas, Iya. bukan Mbak Jihan nih, enak aja. Mohon maaf, Mbak. Jadi Primus juga itu Mas Aam. Nanti bikin bubur merah putih mas. Nah, kan Diganti ayo. nama soalnya. Apa kabar nih Mbak Ria nih? Alhamdulillah sehat. Perjalanan dari kesini lancar ya? Alhamdulillah lancar. Lagi udah tol mbak. Jadi lancar. Odong-odongnya masuk toh? Soalnya nih tadi info terakhir aku basa-basi nanya nih ke Mas Aam, Mas, Mbak Ria sehat, lagi arisan dasawisma di rumah gitu loh. Berarti nggak tahu ya? Nggak tahu, Mbak. Nggak tahu. Kalau Mbak Ria mau datang ya? Ini mbak, karena masih suasana masih covid jadi belum boleh. Jadi jadi desa wisma jadinya tadi. Oh, ternyata malah datang ke acara kita. Oke. Tadi Mbak, kita sudah banyak bercerita sama Mas Aam ya Mas Roy ya, Iya. bahwa dia tuh selain bekerja seorang perwira Pertamina, dia juga punya prestasi di lini pekerjaan dan ternyata dia punya usaha yang lumayan sukses juga di luar sana ya. Betul. Nah, kita jadi penasaran ya Mas Roy, Mas Aam tuh orangnya gimana sih? Bagi waktunya gimana gitu loh? Kalau Mas Aam itu kalau sudah sampai rumah, yang dipegang kalau malam itu selalu laptop mbak. Tapi Panggilan malam kantor, Mbak. malam apa yang dipegang laptop, tapi bisa pegang gerai juga ya. Harus Tapi- mas. Penasaran loh yang Iya. dipegang laptop tapi anaknya bisa. Aku mau ngomong itu gak nyampe. Aku nggak nyampe. Udah izin sama tim kreatif. Aku gak nyampe mau ngomong itu. Itu beda waktu mbak. Oh, jadi di sepertiga malam lagi, nanti ada lagi. Oh, iya. Tapi memang Mas Aam nih orangnya selalu serius, bahkan di luar jam kerja gitu. Kalau serius bener sih enggak sih mbak. Cuma wajahnya itu loh. Wajahnya itu selalu serius dimanapun. Selalu ada bawaannya kuat gitu ya. Kadang kalau diem dia kayak orang marah mbak wajahnya. Padahal sebenarnya enggak, biasa aja. Pernah nih waktu di tokonya ada customer, kita kan biasa sama customer yang sudah Langganan gitu ya. langganan itu loh. Itu kenapa mbak, masnya marah apa? Bisa Wajahnya lagi kayak berantem. gitu, wajahnya kayak gitu. Kalau dia gitu. Kita pernah ramai itu mbak, jadi masa bantuin di kasir, kasih kembalian juga ya. Tidak senyum salam sapa ya? Nggak senyum sih mbak, cuma nih ya bu kembaliannya, makasih. Tapi nggak lah gitu loh mbak wajahnya. Berarti waktu itu mungkin belum ada akhlak. Belum tersentuh akhlak ya. Maksud aku. Karena setelah tersentuh akhlak nih di sini tadi cerita Iya, itu udah iya, bisa Mbak. ketawa ke TV Iya. ya. Oke, Mbak Ria nih, ada pertanyaan lain juga yang gak kalah seru nih. Satu karakter apa atau hal apa yang paling disukai Mbak Ria dari sosok Mas Aam? Yang bikin kepincut dari awal pacaran sampai sekarang tuh ngelihatnya nggak berubah gitu loh. Masa Am itu apa ya? Tegas, Aji. disiplin. Terus dia kalau melakukan sesuatu hal itu sudah terprogram kok pak. Aji. Jadi dia selalu mengingatkan dan kalau apa itu selalu terprogram kayak gitu loh mbak. Dan oh ini kayak gitu. Berarti kalau apa
urutan putra putri juga terprogram. Kita di luar sih. Malam ini kita bikin yang ini. Juga terprogram juga. Itu yang program bukan saya. Udah dari awal. Udah rezekinya Mas programnya. Jadi tadi kan Mas Am kan sibuk awal ke ngurus tadi kan yang sempat cerita 2 malam hampir nggak tidur, istri menemani. Nah itu Mas Am bagi waktu untuk anak-anak gimana, Pak? Tetap Mas, kita tetap ada waktu buat anak-anak karena anak saya itu 4, 2 sudah sekolah, 2 belum sekolah. Jadi kalau kita berbagi loh Mas. Kadang Mas Am, oh kalau saya lagi ayahnya lagi belajarin kakak, berarti saya pegang yang kecil. Kalau saya lagi belajarin kakak juga gantian waktunya Mas Am pegang yang kecil. Jadi biar nggak ganggu gitu. Tapi berarti kalau anak sekolah bisa bantu itu apa? Ngurus Grey Sachi tadi berarti. Oh iya, nanti kalau pas biasanya kalau kita bagi waktu aja sih kalau ngurus generasinya. Mas Sam itu dia bagian belanja, dia masak semua nih. Wah, dia ibu loh. Iya, makanya. Dia belanja itu masak semua. Kalau saya biasanya ngurus ke anak-anak toko aja. Nanti bikin ini ya, bikin ini, terus ngajarin anak-anak baru yang cara menawarkan, jual kayak gitu aja, ngurusin ke tokonya, ke penjualannya kalau saya biasanya. Mungkin kalau belanja diambil Mas Am itu biar on budget Mas. Ibu-ibu yang belanja tuh suka lebar. Bisa jadi Beli ini jadi beli itu gitu ya. Iya betul. Jujur loh tuh. Bisa jadi inspirasi buat perwira-perwira semua di rumah tuh yang nonton ya. Bahwa di balik Mas Aam yang sukses ada Mbak Jihan Pak. Bukan Mbak Dia. Mbak siapa? Mbak siapa tadi? Mbak siapa nih? Belum di briefing nih. Mbak Ria Mas. Oh ya, agak jauh ya. Jihan Faria. Jelaskan ya dari prestasi yang udah diraih, pasti juga punya hobi kan. Cuman kita nggak tahu nih, apakah memang sempat meluangkan waktu buat hobi Mas Aam, Mbak Ria? Hobinya apa sih? Sempet Mbak. Apa hobinya? Hobinya Mas Am itu ada 2. Satu bersepeda, Bersepeda. 2-nya bercocok tanam Mbak. Sempet ya? Masih sempat tanam-tanam? Sempetin. Berarti Sehari berapa jam sih? lahannya berarti luas berarti. Bahkan Grey Sachi-nya Perkebunan kayaknya. Perkebunannya sementara di RDP Mas. Pekarangan rumah. Pekarangan di Pekarangan rumah. Iya lebar ya, masih Ya, bisa lumayan. dipakai. Mungkin nanti setelah Grey Sachi dia bikin gerai pakcoy atau apa gitu ya. apa ini? Kita masih mau minta quote. Quote spesial yang akan disampaikan langsung dari Mas Aam, sosok yang sangat menginspirasi untuk perwira pertiwi Pertamina di rumah. Silakan Mas Aam nih, quote-nya. Udah disiapin belum? Ini mau bahasa Jepang apa? Ya siapa tahu bahasa Jepang. Iya, karena gerainya dari Iya, Jepang betul. juga ya. Kalau quote sih ini aja ya, kalimat yang selalu saya pegang teguh. Boleh. Ya, ini orang yang gagal adalah orang yang takut perubahan. Dengar. Orang yang gagal adalah orang yang takut perubahan. Itu selalu tertanam di sini ya. Iya. Oke, ini kita ada kenang-kenangan. Bisa aja Mas Am. Nah, Kas yang sudah disiapkan oleh tim tatap muka ya. ini monggo Mas Am. Bisa diterima. Nah, Dilihatin duluan. Nah. keren nggak? Tepuk tangan dong. Oke, terima kasih itu sebagai ucapan terima kasih kita ya Mas ya. Terima kasih tim tatap muka. Saya juga ada sedikit kenang-kenangan bisa kami berdua sama istri tercinta yakni Grey Sachi. Ini untuk khusus untuk host. Host termuka. Oh, kita udah masuk endorse. Jadi di sini kita pakai foto ngetek Grey Sachi. Silakan ini Buat Mas Roy. terima kasih. Ini buat saya. Oh, luar biasa sekali. Dikeluarin isinya. Oh, boleh dibuka. Buka waktu gantian loh Mas. Ini Tadi kita yang kalau suruh buka. kayak ditunjukin aja. Dibuka. Bungkusnya keren banget. Berbunga-bunga. Jangan iri loh. Wah. Mereka nggak dapat kan Mas.
Ada nanti ada. Tuh, apalagi tuh barusan. Boleh dibuka nih? Boleh? Oke Mbak, pengen buka cepet-cepet ya? Iyalah, belum Iya, boleh udah. dibuka sekarang Ya soalnya. udah kita buru-buru buka. Closing Tutup apa? Acara ini. Iya, closing dulu. Oke, perwira-perwiri Pertamina, pantengin terus channel AOC dan RU4. Karena pastinya di episode-episode mendatang itu akan ada bintang tamu yang nggak kalah spektakuler. Yang jelas lebih keren dari hostnya. Iya. Tatap muka. Belum diundang. Belum keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa satukan asa.